Belum. Puji Tuhan. Harus semangat, amin. Puji Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Apalagi tidak dalam penderitaan, makin terang, amin. Puji Tuhan. Kita semangat karena Tuhan beserta kita. Janji Tuhan adalah penyertaan sampai pada kesudahan alam. Puji Tuhan. Jadi kita akan mulai ibadah kita. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, kami juga ucapkan selamat bergabung. Beritahu teman dan keluarga supaya mereka juga diberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nanti Ipan berdoa. Ya mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi Engkau. Orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu Tuhan. Semua permasalahan kami, apapun yang kami pergumulkan, kalau kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau membuatnya menjadi berhasil dan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah yang akan kita mulai, kiranya Tuhan mengurapi semuanya yang hadir di tempat ini, dari pertengahan hingga akhir. Roh Kudus-Mu berkarya Tuhan di tempat ini, dan juga hamba-Mu yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau yang kuasai dengan Roh-Mu, dan semua berada dalam pengaruh dari firman dan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami. Kami mau tolak, kami mau usir hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah bisikannya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadir di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat puji-pujian kita nyanyikan. Ya, Dia tak pernah gagal.
Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal, Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batu. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Allah pemenang, Yesus Raja. Puji Tuhan, Allah tidak pernah gagal. Amin. Yang diminta pada kita, percaya saja. Percaya artinya mana? Menerima. Jadi percaya pada kemenangan, maksudnya kita percaya bahwa Tuhan akan memberi kita kemenangan. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian hati yang penuh firman. Pernah bersungut-sungut nih? Pernah? Sering? Hati yang penuh firman gak pernah bersungut-sungut. Jadi nanti pulang dari sini jangan ada lagi bersungut-sungut. Amin. Karena firman bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Pada hari-hari terakhir akanlah terjadi, kan berdiri tegak menjulang gunung rumah Tuhan. Banyak suku bangsa kan pergi berjalan menempuhnya, bersehati bersama dalam damai dan cinta. Mari naik ke gunung Tuhan, mencari firman-Nya, agar Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya. Sebab dari Sion kan keluar firman pengajaran-Nya, dan dari Yerusalem kita dapat firman-Nya. Hati yang penuh firman, tiada perbantahan, selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Hati yang penuh firman, tiada persungutan, selalu mengucap syukur, sebab berjalan dalam terang Tuhan dan aman. Pada hari-hari terakhir akanlah terjadi, kan berdiri tegak menjulang gunung rumah Tuhan. Banyak suku bangsa kan pergi berjalan menempuhnya, bersehati bersama dalam damai dan cinta. Mari naik ke gunung Tuhan,
mencari firman-Nya, agar Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya. Sebab dari Sion kan keluar firman pengajaran-Nya, dan dari Yerusalem kita dapat firman-Nya. Hati yang penuh tiada perbantahan, selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Hati yang penuh firman, tiada persungutan, selalu bersuka cita, sebab berjalan dalam terang Tuhan. Silahkan duduk ya. Hati yang penuh firman tidak pernah bersungut-sungut. Amin. Karena percaya Tuhan selalu menolong, Tuhan beserta ya. Kita ganti nyanyian kita. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari siang berganti malam. Aku diberkati. Berapa lama diberkati? Berapa lama? Sepanjang hidupku diberkati. Itu janji Tuhan. Tuhan naik ke surga, dia tinggalkan berkat. Amin. Dia kembangkan tangannya, dia turunkan berkat pada kita semua. Dan berkat itu akan mengalir sampai kepada anak cucu kita, sehingga kita merasakan berkat di sekitar kita. Amin. Ya, nyanyian terakhir kita nyanyikan nyanyian Di Tengah Ombak. Ada ombaknya? Gede kecil? Gede. Ya, mari kita bangkit berdiri di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir tenggelam, tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharapkan kasih-Nya, seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan
air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh dengan penyesalan dari awal. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir tenggelam, tujuan arah hidupku bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharapkan kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh dengan penyesalan. Di lembut sekali kok kita katakan, Yesus perhatikan, amin, kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang, amin. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh dengan penyesalan. Dia mengenal hatiku. Dia mengenal hatiku yang penuh dengan penyesalan diri. Kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, hidup kami di masa lalu sungguh-sungguh mengalami banyak penderitaan, bahkan sudah sempat hancur karena kami menurut maunya kami sendiri. Kami berjalan menurut kehendak daging kami, tetapi kami mau kembali padamu, mau berbalik padamu seperti anak yang terhilang. Dia pulang dengan pakaiannya compang-camping, dan dengan kehancuran hidupnya dia datang kepada bapaknya. Bapaknya pun memeluknya dan menciumnya dan memberi pakaian kepadanya, cincin kasih, sepatu diberikan, bahkan disembelih lembu tambun, tanda perdamaian dengan Bapa.
itulah kami Tuhan. Tuhan siapkan korban-Mu untuk kami yang kembali padamu. Kalau kami kembali secepat itu, Tuhan memeluk kami, memberkati kami, dan memulihkan hidup kami. Inilah kami mau berbalik kepada Tuhan dari jalan-jalan kami yang sesat kepada jalan Allah yang baik dan benar. Berfirmanlah, biarlah pemberitaan firman-Mu sanggup menghapus air mata kami, menjadi jawaban atas semua teka-teki kehidupan kami, mengambil terang di tengah kegelapan dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan bagi saudara, Bapak, Ibu yang pertama kali hadir, kami ucapkan selamat beribadah, selamat mengikuti, dan selamat hadir di tengah ibadah ini, dan selamat bergabung. Begitu juga yang mengikutinya secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat mengikuti. Kiranya berkat Tuhan mengalir pada kita semua. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan dulu firman Tuhan, karena kita sudah mendekat pada Natal. Berapa bulan lagi Natal? Hah? Bulan depannya? Sekarang bulan 11. Berarti bulan depan sudah Natal. Ya. Jadi pendahuluan Natal lah. Ya. Salah satu tema Natal yang besar adalah Immanuel. Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta kita. Allah beserta kita artinya Dia sekali-kali tidak meninggalkan kita. Dia sekali-kali tidak membiarkan kita. Apa artinya Immanuel? Allah beserta kita. Apa artinya Allah beserta kita? Dia sekali-kali tidak meninggalkan, sekali-kali tidak membiarkan. Sehingga kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku. Ya, kalau bukan Tuhan siapa lagi? Ya, di tengah pandemi ini yang memang sudah dinubuatkan dalam Alkitab, ya, mendahului Tuhan akan datang demam, penyakit menular. Sekarang sudah datang secara global di seluruh dunia. Pertanda akhir zaman telah tiba. Ini bukan hanya di komplek ini, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Asia, tapi seluruh dunia. Ya, diperingatkan kedatangan Tuhan sudah dekat. Di mana ayatnya, masih ingat? Habakuk 3 ayat 5. Ya, Habakuk 3:5 itu mendahului di depan Tuhan itu demam, penyakit menular sedang merajalela, ya. Dan kita buka dulu Matius pasal 1. Ayatnya, ya, Matius pasal 1. Ayatnya yang ke-21. Ya. Matius 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan saya ulangi, ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, kita baca sama-sama. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, jadi dia akan memberi nama Yesus. Teruskan dulu sedikit. Terus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, memberi nama kepada Yesus, putra Allah, Immanuel, yang artinya Allah menyertai atau
beserta kita. Ya, Allah beserta kita. Memang sudah lama manusia tanpa Allah. Manusia tanpa Allah. Manusia menyembah kepada roh-roh jahat. Kepada apa? Roh-roh jahat. Ya, cukup lama, kurang lebih 4.000 tahun. Dari Adam ke Abraham 2.000, dari Abraham kepada Yesus lahir itu 2.000, jadi 4.000. Manusia tanpa Allah, tanpa pengharapan di dunia ini. Tanpa Allah, tanpa pengharapan. Tapi begitu Yesus lahir, firman Allah mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Bagi siapa dia lahir? Bagi kita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Amin. Dan pertanda seorang bayi dibungkus dengan lampin, ditaruh di palungan. Palungan itu tempat makan rumput, tempat domba, ya, makanan rumput, ya, maksudnya tempat rumput, makanan domba di kandang. Disitulah Yesus lahir, di tempat yang gelap, di malam yang gelap, di tempat yang berbau dan kotor. Yesus lahir bukan di istana. Kalau Yesus lahir di istana, orang miskin tidak akan bisa. Ya, hanya menteri, pejabat, eselon berapa itu ya, yang bisa datang. Tapi kalau di kandang domba, orang miskin bisa nggak datang? Bisa kan? Orang kaya bisa mikir. Ya, tapi begitu Yesus lahir begitu sederhana. Amin. Di kandang domba yang kotor berbau. Ini gambaran hidup manusia gelap. Hidup yang gelap berbau karena dosa. Di sanalah Tuhan mau hadir. Amin. Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita. Makin kita merasa diri kita berdosa, makin Tuhan menjangkau hidupmu. Amin. Makanya Paulus berkata, di antara semua manusia, akulah yang paling berdosa. Itu pengakuan Paulus. Di antara semua manusia, akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu, aku dikasihani. Supaya Allah menyatakan kasihnya, seluruh kesabarannya. Ya, supaya dengan demikian aku menjadi contoh kepada orang yang percaya kemudian. Jadi yang paling berdosa dicari Tuhan. Amin. Amin. Dicari Tuhan orang yang paling berdosa. Aku datang, kata Tuhan, bukan memanggil orang yang benar, tapi mencari orang yang berdosa. Satu kali Yesus masuk ke rumah seorang kepala pemungut cukai. Yang badannya pendek tapi kedui jago. Siapa itu? Sakeus. Pendek badannya. Semekot kalau bahasa. Apa itu semekot? Semeter kotor. Pendek. Ya, orang bilang katanya ini dirjen pajak. Wih, dirjen pajak. Ya, di sini banyak orang pajak di sini. Jadi sini beberapa dulu banyak orang pajak, cuma sekarang sudah ya begitulah. Sebentar pindah, sebentar pindah, sebentar pindah. Ya, begitulah. Ya, namanya orang apa? Pajak. Satu kali saya bicara dengan orang pajak, kecil lah segitu itu, kecil. Nah, buat kita sudah mungkin berpuluh-puluh tahun dapat duit itu, kecil, kecil, ya, ya, saudara, ya. Jadi Sakeus kepala pemungut cukai. Tapi Tuhan mau. Ya. Orang bersungut-sungut. Dia masuk tinggal di rumah orang berdosa.
Tapi Tuhan berkata, mulai hari ini telah terjadi keselamatan pada seisi rumah ini. Hari ini terjadi keselamatan pada seisi rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Amin. Dengar begitu senangnya Sakius. Sakius berkata, berapa? Setengah? Setengah dari hartaku apa? Akan kubagikan kepada orang miskin. Hebatnya ya. Setengah dari apa? Hartanya. Dan kalau ada orang yang kurugikan, aku akan datangi orang itu dan kembalikan. Berapa kali lipat? 4 kali lipat. Ya, kalau orang sudah ketemu Tuhan, apapun harganya dibayar. Amin. Biar kaya masuk neraka, mau saudara? Hah? Kaya tapi masuk neraka. Apa gunanya seorang memiliki seluruh dunia, tapi ia sendiri kehilangan nyawanya? Dan apakah yang akan diberikan sebagai ganti nyawanya? Ingat, nyawa manusia cuma satu. Tidak ada serapnya. Kalau ban meletus ada serap. Hah? Serap. Kalau saya bilang serap. Ban serap. Masih ada cadangan. Kalau nyawa manusia tidak ada cadangan. Sedang satu saja manusia itu nggak dijaga. Nggak dijaga nyawa. Ya. Nanti udah kecemplung di neraka, barunya nyesal. Selalu penyesalan datang terlambat. Betul kan? Ya kan? Sudah hancur baru nyesal aku. Kenapa aku dulu pakai narkoba? Jadi kecanduan. Uang mama habis, uang papa habis, rumah habis. Semua jadi habis. Habis-habisan. Dan gak ada obatnya. Tapi kalau datang pada Tuhan, apapun keluh kesahmu, dosamu, sehancur apapun masa lalu, Tuhan bisa pulihkan. Amin. Tuhan bisa pulihkan. Banyak dalam Alkitab yang hidupnya hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Tapi datang pada Tuhan. Tuhan peluk orang itu. Tuhan peluk orang itu. Ya, ada orang yang sudah ya, kusta, penuh kusta, penuh, berarti dari batok kepala sampai telapak kaki. Tapi Tuhan rabah dia. Tuhan rabah. Orang kusta itu tinggalnya bukan di kota, diasingkan karena menular, diasingkan. Tapi Tuhan mau rabah, jamah dia. Ya, dia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu tahirlah dia, sucilah dia, seluruh kustanya hilang dan tubuh yang rusak itu bersatu kembali. Amin. Ini kekuatan firman. Jadi mungkin hidup kita sudah sempat hancur karena dosa. Seperti kusta. Kusta itu gambaran dosa yang menghancurkan segala-galanya. Tapi Tuhan berkata, aku mau. Orang kusta berkata, kalau engkau mau, Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga dia tahir dan menjadi sembuh. Itulah kekuatan firman Tuhan, jamahan Tuhan. Amin. Nah, kita ini datang ke sini untuk dijamah oleh Tuhan. Amin. Nah, kalau dulu tangan Tuhan, sekarang tangan Tuhan adalah firman dan Roh Kudus. Itulah tangan Tuhan yang akan menjamah saudara, memulihkan keadaan saudara, supaya nanti kita pulang dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Tuhan itu berkuasa, perkataannya punya daya cipta dan punya kemampuan untuk memperbaiki. Saya sudah terangkan pada saudara, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, keadaannya dalam keadaan gelap, kosong dan
Lupa lagi. Gelap, kosong, tidak berbentuk. Ya, gelap, kosong, tidak bentuk. Dalam bentuknya. Ya, kacau balau. Terjemahannya disebut kacau balau. Pernah hidupnya kacau? Pernah? Kacau balau. Aduh, kita rasa kita gak ada bentuknya. Aduh, begini lah. Sudah kacau balau, poek lagi. Apa artinya poek? Aduh, gak tahu mau kemana saya. Ya. Sudah poek, kosong, hampa hatinya. Aduh, hampa sekali. Pekerjaan Allah adalah untuk memperbaiki, mengisi, dan menerangi supaya nanti semua berisi berbobot. Amin. Berbentuk dalam terang. Dari dalam gelap terbitlah terang. Dia yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Sampai nanti hati terang. Hati terang. Enak. Kalau sudah terang itu damai. Kalau poek, gelap, namanya kacau balau. Tuhan itu memang pembuat keajaiban. Terkadang keajaiban itu datang di detik terakhir. Kapan? Kapan datang mujizat itu? Kapan datang mujizat? Terkadang di detik-detik terakhir. Saat kepepet. Saat apa? Pernah kepepet? Masih kepepet? Sudah kepepet. Maju salah, mundur salah, kiri kanan nggak bisa, kepepet. Tapi kalau orang sudah angkat tangan artinya pasrah kepada Tuhan. Kehendak mulai ya jadi, bukan kehendakku. Pasti terjadi mujizat. Amin. Ingatlah Israel menghadapi Laut Merah, Laut kosong di kiri kanan Baal Zebul, di belakang tentara Firaun. Terjepit. Serba salah. Serba apa? Serba salah. Pernah serba salah? Serba salah. Ya Tuhan, serba salah. Nggak melangkah salah, melangkah kecemplung. Kecemplung. Tapi Tuhanlah pembuat keajaiban. Amin. Nah, kapan terjadinya? Di detik-detik terakhir. Amin. Detik-detik terakhir Tuhan bekerja. Akhirnya laut kosong, Laut Merah yang membentang luas menjadi jalan raya. Kiri kanan air menjadi tembok. Umat Tuhan melihat ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Akhirnya umat Tuhan, ternaknya, lembunya, keledainya, keretanya, kudanya, semua menyeberang. Ibu-ibu hamil nyebrang. Baik-baik menyeberang. Semua menyeberang. Amin. Datang Firaun, datang tentaranya, keretanya. Tuhan buat berjalan miring. Amin. Tuhan buat jalan apa? Miring. Aturannya begini, jadi miring begini. Miring. Makanya jangan kejar umat Tuhan, nanti sudah jadi miring. Jangan ganggu umat Tuhan. Jadi apa? Miring. Iya, betul. Ya. Jadi kacau. Kacau. Ya. Tuhan itu pembuat keajaiban. Ya. Akhirnya umat Tuhan nyeberang semua. Puji Tuhan. Ya.
Udah itu gak ada lagi makanan. Gak ada apa? Makanan. Iya kan? Iya kan? Gak ada apa? Pernah gak ada makanan? Iya. Kalau ada begitu kan. Ya. Sudah gak ada makanan, gak ada air lagi. Tuh. Gak ada apa? Air. Ya, tapi Tuhan pembuat keajaiban. Dipukul apa? Batu. Jadi memancar air. Ya, pagi-pagi besok sudah datang apa? Mana turun dari sorga. Batu ini terus mengikuti Israel selama 40 tahun. Mengikuti mereka. Batu itulah Kristus. Amin. 1 Korintus 10 ayat 1, perhatikan. Ya. 1 Korintus 10 ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah pelindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Semua melintasi laut. Domba Paskah itu korban Kristus. Korban apa? Kristus. Kemudian setelah itu mereka menghadapi laut. Korban Kristus. Laut itu baptisan. Baptisan. Jadi setiap orang harus percaya, pintu gerbang, bertobat, dibaptis. Semua dibaptis. Maksud baptisan air bukan menyucikan daki. Tahu daki? Hah? Apa? Daki. Apa itu? Yang kotor. Bukan maksudnya supaya membersihkan kotor di badan. Tapi air adalah memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Amin. Apa maksudnya baptisan air? Memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Sebab orang belum dibaptis, hati nuraninya nggak baik. Hati nuraninya tidak apa? Tidak baik. Lihat perempuan lain pengen jadi istrinya. Sorry. Bukan. Lihat harta orang lain pengen jadi punyanya. Kalau hati nuraninya baik. Hati nurani yang baik itu tidak memikirkan kejahatan. Amin. Apa maksudnya baptisan air? Memohonkan hati nurani yang baik. Nah, harus tahu. Ya, teruskan dulu. Nanti saya bawa sudah. Terus. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan sampai di situ saja. Makan apa itu? Mana? Coba nih 1 Petrus 3 nih. Apa maksudnya baptisan air? Ayat 20, perhatikan. 1 Petrus pasal yang pertama. Boleh 19 mulai? 1 Petrus 3. 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 ayat yang boleh. 19 ya. Silakan. Satu Petrus 1 ayat yang 19. Ya, boleh. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, sebentar. 1 Petrus pasal 3, coba ya. Ayat 20, boleh 20 ya. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh. Saya ulangi, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Terus ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit
yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Air bah itu gambaran baptisan air. Gambaran apa? Baptisan air. Terus perhatikan. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Amin. Jadi baptisan itu menyelamatkan. Baptisan itu menyelamatkan. Makanya Tuhan berkata, pergi kamu kabarkan Injil. Siapa yang percaya dan dibaptis akan selamat. Amin. Jadi harus percaya dan dibaptis. Udah semua dibaptis nih? Amin. Kalau belum masih terbuka kesempatan. Ya. Masih terbuka apa? Kesempatan. Ya. Nah, kalau di sini mau dibaptis saya tatar. Ya, 6 kali pertemuan lah, 2 jam 1 kali pertemuan. Apa artinya baptisan air? Ya, latar belakang baptisan air. Ya, cara baptisan air, dibaptis dalam nama siapa? Ya, cobaan setelah baptisan air, Yesus juga setelah dibaptis dicoba, ya kan? Diuji, ya kan? Nah, ya, terus perhatikan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Ya, memohonkan hati nurani yang apa? Baik. Amin. Jadi ketika kita dibaptis, apa yang kita mohon? Berilah saya hati nurani yang baik. Amin. Memohon kepada Allah hati nurani yang baik. Nanti kita dapat hati nurani yang baik. Enak kalau hati nuraninya baik. Tapi kalau hati nurani terganggu, saudara, ya, terganggu, wah, susah, saudara. Ya, manusia itu punya hati nurani dan itu harus baik. Ya, tapi sebelum dibaptis hati nurani itu tidak bisa baik. Ya, jadi mendapatkan hati nurani yang baik, bagaimana caranya? Lewat baptisan air. Amin. Nanti kita dapat hati nurani yang baik. Enak, tenang, damai. Ya, tenang, damai. Nah, saudaraku, ya, jadi Tuhan itu pembuat keajaiban detik terakhir dibaptis semua. Baptis. Ya. Ingat, hidup itu perjuangan, tantangan. Tapi Tuhan sudah siapkan alat, namanya tabut perjanjian. Apa namanya? Atau peti perjanjian. Makanya disiapkan tabut perjanjian. Ya. Untuk apa? Mengusir musuh. Dan untuk membuka jalan serta mengalahkan musuh. Amin. Amin. Nah, makanya kalau tabut ini tabut perjanjian. Nah, ini tabut. Ini panjangnya 2,5 hasta, lebarnya 1,5 hasta, tingginya 1,5 hasta. Isinya mana? Ya, 2 loh batu, tongkat Harun pernah bertunas berbunga, isi tabut perjanjian. Ya, kalau itu diangkat, Musa berkata, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak. Kalau tabut itu berhenti, dia berkata, kembalilah Tuhan kepada umatmu yang beribu-ribu laksa. Ini Tuhan siapkan tabut menolong umat Tuhan. Amin. Boleh bilangan? Perhatikan, kita bilang. Ya. Bilangan pasalnya yang ke-10. Ayatnya 35, perhatikan. Bilangan 10 ayat yang 35. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, bangkitlah Tuhan supaya musuhmu berserak. Amin. Tabut diangkat. Sepanjang jalan banyak musuh. Bangkit Tuhan supaya musuhmu berserak. Musuh itu berserak. Musuh berserak. Amin. Terus
Dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Ya, semua pembenci melarikan diri. Terus, Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. kalau tabut itu berhenti, Musa berkata, kembalilah Tuhan kepada umatmu yang beribu-ribu laksa. Umat Tuhan bisa menikmati hadirat Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan selalu ada di padang gurun yang penuh bahaya. Alkitab mengatakan di padang itu kala jengking-jengkingnya dengan ular-ularnya yang ganas. Kala jengking dengan ular yang ganas. Belum lagi musuh yang begitu banyak. Nanti di tanah Kanan itu ada 31 raja dihadapi. Berapa raja? Berapa raja? Berapa raja? 31. Banyak atau sedikit? 31 raja. Satu raja saja sudah susah dilawan. Ya kan? Tapi Alkitab mengatakan, Tuhan berkata, tidak ada satupun yang bertahan menghadapi hidupmu. Amin. Tidak ada yang dapat bertahan. Satu pun tidak ada yang dapat bertahan. Kalau sebulan berapa hari? 31 hari. Terus ada lagi berapa hari? 30. Terus ada berapa lagi? 28. Terkadang bulan Februari ya. Terkadang 28, terkadang 29. Ya. Tapi raja yang dikalahkan tadi berapa? 31. Itu semua ada artinya. Supaya kita umat Tuhan dari tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 31 selalu menang. Amin. Selalu apa? Menang. Kalau hanya 28 gimana? Rajanya yang dikalahkan. 29 eleh. Apalagi 20. 30, 31. Aduh eleh. Tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? Tanggal 1 ya? 31? Ada yang bilang 31, ada yang bilang mulai tanggal 1 menang. Amin. Lalu mulai tanggal 1 apa? Menang. Sampai tanggal 31. Sebab yang bisa ke surga hanyalah mereka yang menang. Yang menang. Menang itu pemberian. Kemenangan itu pemberian. Pemberian. Ya. Jadi ini pengajaran mempelai. Pengajaran apa? Mempelai. Ini yang tertinggi. Jadi anak Tuhan harus. Tapi kalau hanya bayi anak Tuhan, tujuannya bukan jadi bayi. Apa dilahirkan sudah tinggal bayi? Harus jadi mempelai. Amin. Baptisan itu startnya lahir baru, tapi harus memuncak sampai mempelainya Tuhan. Kenapa? Karena Yesus datang kembali bukan sebagai bayi, tapi sebagai mempelai. Di tengah malam terdengar suara berkata, "Songsonglah, mempelai laki-laki datang." Kita pun menyongsong dia. Dibawanya kita ke pesta kawin anak domba Allah. Nanti kita bersuka cita. Amin. Makanya Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan rumah bagi kita. Amin. Amin. Kalau mau menikah yang nyiapkan rumah mempelai perempuan atau mempelai laki-laki? Hah? Kalau mau nikah mempelai laki-laki atau mempelai perempuan siapkan rumah? Laki-laki ya. Aku cari duit buat mempelaiku nanti. Buat mempelai. Makanya perempuan itu sebenarnya enak-enak aja ya. Disiapkan semua. Iya kan begitu kan? Aku pergi ke sana menyediakan rumah bagimu. Iya kan?
Iya kan? Di mana ayatnya itu? Pohon. Ayo Yohanes 14 ayat 1. Aduh. Ayo Yohanes 14 ayat berapa? 1. Kalau nanti sudah beres, baru dia datang jemput kita. Amin. Makanya tengah malam berkata, song-songlah mempelai datang. Amin. Nah, kalau dulu di kandang domba di Bethlehem, bayi dia jadi bayi, ya kan? Tapi nanti dia akan datang sebagai mempelai. Amin. Ya, perhatikan terus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, jangan gelisah. Masih gelisah ini? Masih gelisah? Enggak. Gelisah, gelisah dia tidak tenang hidupnya. Seperti gelombang yang beriak terus begitu. Ya, terus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Gak punya rumah, gak apa-apa. Di sorga banyak tempat tinggal. Terus. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kalau tidak ada, aku terang-terangan. Gak ada rumah di sorga buat kamu ya terang-terangan. Tapi aku pergi menyiapkan rumah bagimu terus. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Disiapkan apa? Tempat atau rumah. Terus perhatikan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Amin. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ya, jadi dia pergi ke sana menyiapkan apa? Tempat rumah. Kalau nanti sudah beres, kita pun sudah siap menjemput dia. Nanti kita akan dibawa. Pakai tengah malam suara berkata song-songlah mempelai datang. Coba Matius 25 ayat 6. Perhatikan. Ya. Matius 25 ayat yang ke-6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Waktu apa? Tengah malam. Di malam yang gelap sekali. Tengah malam. Ya. Ini gambaran zaman akhir. Zaman akhir adalah zaman kegelapan. Dan tengah malam pada puncak kegelapan. Di mana semua dalam kekacauan, dalam kesulitan. Dan disitulah nanti terdengar suara berkata, song-songlah mempelai datang. Amin. Ya, terus. Mempelai datang, song-songlah dia. Ya, kalau yang tepatnya itu mempelai laki-laki datang. Behold, the bridegroom is coming. Mempelai laki-laki datang. Lihatlah, mempelai laki-laki datang. Kalau ada mempelai laki-laki, pasti ada mempelai perempuan. Amin. Ya, terus. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Ya, sampai di situ. Jadi membereskan semua. Ada 5 yang masuk ke pesta perkawinan, ada 5 yang tidak masuk. Yang tidak masuk yang bodoh. Bodoh. Punya pelita tapi tidak punya minyak. Persediaan. Jadi harus ada persediaan. Amin. Zaman akhir ini kita harus punya persediaan. Jangan pas-pasan. Jangan. Harus double. Apa? Double. Ada di dalam, ada persediaan. Minyak, persediaan. Harus ada bagi kita. Minyak ini bukan datang sendiri. Minyak itu dari minyak zaitun. Minyak apa? Minyak zaitun. Tumbuk dulu. Sudah ditumbuk, sudah diperas. Setelah diperas, barulah dapat minyak. Ya. Jadi harus mau diperas. Amin. Amin. Petrus berdoa di bukit apa? Di bukit apa? Zaitun. Ya. Petrus berdoa. Yang ngantuk itu di mana dia?
Taman Getsemane. Itu juga Bukit Zaitun juga. Karena bahan minyak adalah buah zaitun yang diperas, dipecahkan dulu, diperas, sudah diperas, sudah itu netes dia minyak. Ya, baru dapat apa? Minyak. Ya, dipecahkan dulu, baru diperas. Ini gambaran daging. Gambaran apa? Daging. Kadang kita disuruh doa, baru berdoa sudah tidur. Baru doa sudah apa? Tidur. Sampai amin tidur. Tuhan berkata, hei Petrus, hei Yakobus, hei Yohanes, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Berjagalah, berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging udah tingkat tinggi loh. Petrus, Yakobus, Yohanes pilihan. Tapi disuruh doa apa saudaraku? Tidur. Waktu tidur malah ulin. Ini ada tempat saya sorry di waktu saya sekolah Alkitab. Ada aja yang licik-licik. Licik-licik. Kalau lagi kerja bakti, dia doa dia. Lagi kerja bakti apa? Doa. Waktu doa tidur. Gagal. Ada ya. Gagal. Nggak pernah lagi ketemu orang. Ya. Di sekolah Alkitab licik-licik bagaimana saudara? Ya Tuhan itu lihat tuh, ya kan? Di sini nggak ada yang licik ya, sorry. Jangan ada yang apa? Jangan ada apa? Licik. Iya betul saudara. Lagi kerja bakti malah doa. Waktu doa malah tidur. Malas. Ya. Di sini mah nggak ada. Di sini tulus-tulus semuanya. Hidup itu perjuangan. Ya, lihat aja. Siapa disuruh berdoa semalaman? Yakub. Ya, Yakub. Dia berdoa semalaman. Lalu datang Tuhan padanya. Lepaskan aku, kata malaikat Tuhan. Aku tidak melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Ya, aku tidak melepaskan sebelum engkau memberkati aku. Lalu kemudian turunlah berkat Tuhan. Namamu siapa? Namaku Yakub. Namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Karena engkau akan menang. Amin. Kemenangan didapat lewat doa. Bergumul, bergulat apapun masalahmu, masalah hanyalah sejauh doa. Ketika kau berdoa dengan mencucurkan air mata, engkau menangis, Tuhan berkata, anakku sudah beres. Amin. Nanti kita lihat Allah yang membereskan. Amin. Jadi Tuhan hanya sejauh apa? Doa. Jangan malas berdoa ya. Bapak-bapak jangan malas berdoa. Paling sedikit 1 jam. Berapa lama? Paling sedikit berapa lama berdoa? 1 jam. Bukan kata saya. Kata Tuhan Yesus. Apakah kamu tidak sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kenapa banyak pencobanya? Malas doa. Tapi mulai sekarang, ya, rajinlah ibu-ibu berdoa, amin. Rajin bapak-bapak berdoa, kasih contoh pada anak-anakmu, amin. Nanti sudah lihat mulai terjadi perubahan. Berkat pun dengan sendirinya akan mengalir, amin. Jadi berdoa itu seperti merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak mampu.
pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan itu seperti air. Seperti apa? Air. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Amin. Ke tempat yang apa? Rendah. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan meninggikan kamu pada waktunya. Merendahkan diri. Ayat terakhir, mari 1 Petrus pasal 5. Perhatikan. Ya. 1 Petrus pasal 5. Perhatikan. Ayat terakhir. Boleh. Ayat yang kelima mulai. Perhatikan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap seorang terhadap yang lain. Ya, satu dengan yang lain. Merendahkan hati, merendahkan diri, menganggap yang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Amin. Lebih utama, lebih tinggi daripada diri kita. Ingatlah Tuhan Yesus. Ya, Dia menganggap dirinya lebih rendah dari semuanya. Lebih rendah dari semua. Ya, terus Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. ya, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Terus Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. amin. Merendahkan diri artinya berdoa. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tepat waktunya pasti ditinggikan. Amin. Kalau kita merendahkan diri pasti ditinggikan. Tapi kalau kita meninggikan diri pasti direndahkan. Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Terus perhatikan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu padanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Jadi berdoa, merendahkan diri, serahkan segala kekhawatiran. Khawatir kena pandemi, berdoa. Khawatir mengenai apa yang dimakan, minum, pakai, berdoa. Ingat, Tuhan hanya sejauh doa. Alkitab mengatakan doa orang benar sangat besar kuasanya. Sangat apa? Besar kuasanya. Elia itu manusia biasa. Tidak ada bedanya dengan kita. Hanya kalau Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Sampai mukanya ditaruh di apa? Di tanah. Membungkuk serendah-rendahnya. Dan dia berdoa bukan sekali, sampai 7 kali. Berapa kali? 7 kali. Angka 7 itu angka sempurna. Dia berkata kepada hamba, coba lihat. Wah, baru awan kecil. Awan kecil sebesar telapak tangan. Sudah besar telapak tangan. Datanglah angin. Angin ini membuat awan sebesar telapak tangan. Memenuhi seluruh bumi. Akhirnya bumi hujan dan memberikan hasil lewat doa. Kegersangan, kekeringan berubah menjadi panen. Amin. Jadi ubahlah masa depanmu yang kering gersang. Ya, lewat apa? Doa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Panen terjadi. Bumi pun memberikan hasil. Mau berdoa? Mau berdoa? Ibu-ibu ajak suaminya berdoa. Suami ajak istri berdoa. Ayah ibu ajak anaknya berdoa. Sebelum berdoa pagi baca Alkitab. Amin. Baca Alkitab. Kalau saya baca Alkitab berurutan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulang terus sampai kita ulangi lagi Kejadian, Keluar, Imamat, terus begitu. Nah, dibaca sampai tamat. Jadi sudah berulang-ulang dibaca. Nih, berulang-ulang. Tamat ulangi lagi, tamat ulangi lagi, tamat ulangi lagi. Sampai nanti firman itu di sini, di hati ya, di hati manusia. Nah, kalau ada masalah muncul firman. Muncul firman, bukan khawatir datang, firman yang muncul. Amin. Firman muncul. Kalau dalam kegelapan dia datang sebagai terang, kalau dalam peperangan sebagai pedang. Amin.
Kalau dalam kekacauan sebagai petunjuk. Firman itu segala-galanya. Amin. Nah, mari kita mau datang pada Tuhan. Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku. Amin. Lembut. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan bertahan dalam tenang dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kor yang pertama. Ku kan berdiri, Amin, di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup. lembut. Wanita saja kur, kaum pria bisa tundukkan kepala. Ku kan bertahan Amin. dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. singer saja tundukkan kepala semua. Engkaulah perisaiku. Mari. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saat badai Di tengah pandemi, di tengah menerpaku, pencobaan, di tengah kesulitan. janjimu Dia ada di tengah-tengah kita. Ketika kita beribadah, Dia ada.
Dia mau menghapus air matamu. Dia mau membukakan pintu-pintu bagimu. Dia mau menyembuhkan penyakitmu. Dia mau menopang engkau yang lemah. Dia mau memberikan kebutuhanmu, engkau yang dalam kesusahan. Ku kan bertahan Mari, karena Yesus yang melayani perjamuan suci, hidupku. bubuhkan berkat-Mu pada perjamuan suci. Layakkan kami menerima di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dari awal kita nyanyikan. Jangan dimakan dulu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Amin. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan Kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan bertahan dalam tekanan Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu Kita bagi berdiri. hidupku. Karena Yesus, Karena Yesus selalu menopang hidup. karena Yesus, Karena Yesus selalu menopang hidupku. jauh lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan.
Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin, saudara yakini ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Mari angkatlah hatimu, angkat Tuhan. Kami menyembah padamu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, buat tubuh dan darah-Mu yang dipecah-pecahkan, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang supaya kami beroleh pengampunan dan keselamatan. Kami bersyukur Tuhan sebab korban-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Korban-Mu kami tinggikan hari ini. Ketika kami meninggikan korban-Mu, salib-Mu, di sana terjadi uluran tangan Tuhan. Mujizat pasti terjadi pada kami. Mari yang mau didoakan, angkat tangan kananmu. Tangan kirimu taruh pada dadamu. Kalau sakit, taruhkan tangan kirimu pada penyakit. Hamba berdoa buat anak-anakmu. Dan hamba berdoa biarlah ulurkan tanganmu Tuhan. Jamahlah mereka, sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan yang lemah. Bukakan pintu-pintu bagi mereka. Bukakan pintu pengharapan bagi mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau melakukan keajaiban sesuai kebutuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan sebuah lagu. Kita nyanyikan nyanyian. Ya. Firman air kehidupan. Yang ini aja lah. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah semua. Yesus anak gembala, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Ya, sambil dijalankan persembahan, kita dengarkan pengumuman hari Selasa dua puasa ya, berarti ya. 2 puasa mulai jam 7:30 malam hari Senin sampai 7:30 malam hari Selasa. Ya, bagi yang kuat, kalau nggak kuat semampunya saja ya. Dibuka di sini, nggak usah oleh Ibu Gembala semua ya. Pokok-pokok 2 puasa kita adalah pertumbuhan iman kita dan juga pergumulan saudara pribadi supaya makin banyak jiwa ditolong, diselamatkan. Hari Rabu pendalaman Alkitab, hari Sabtu online ibadah remaja muda. Minggu kembali kita kumpul di sini 10:30 di Cimindi jam 7:30 ya.
berita duka, mama dari saudari Bella telah dipanggil Tuhan kemarin ya. Kemudian akan disemayam di rumah duka apa namanya? Ya, Jalan Industri ya, apa namanya? Ya itulah ya, yang di Jalan Industri. Lupa. Ya, Jalan Industri ya, ada Bumi Baru, ada namanya ya apa? Ya, Priangan Sejahtera. Ya. Nanti 6:30 pemakaman pemakaman ya. Kemudian apa lagi? Udah. Yang sakit ya, ada yang sakit kita doakan supaya mereka yang sakit Tuhan sembuhkan ya. Ya, mamanya Yunus juga ya. Kemudian Karen juga ya. Kaleb ya. Kita doakan. Ya, kita tutup dalam doa. Ya. Ya. Boleh saudara membawa keluarga teman yang mungkin perlu dukungan doa. Karena mereka membutuhkan dukungan doa. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Kami menyatukan iman kami Tuhan. Baik buat Kaleb, juga buat keluarga Mama Bella yang sudah pergi meninggalkan suami, anak, dan juga handetolan. Beri kekuatan dan semua anak-anakmu yang hadir ini membawa pergumulan mereka. Tuhan tolong, dan nama-nama yang disebutkan tadi Tuhan tolong, dan kami menyatukan iman kami. Tuhan kiranya melawat mereka, tumpangkan tangan-Mu jamah dan sembuhkan mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan, kuasa Roh Kudus memberi kekuatan. Terima kasih, jadilah Engkau sembuh oleh kuasa bilur-bilur Tuhan. Terima kasih. Minggu ini juga aktivitas anak-anak-Mu berdagang, berusaha, sekolah, berkatilah mereka. Belum mendapat usaha pekerjaan, bukakan usaha pekerjaan mereka. Buatlah mereka berhasil Tuhan. Bersama Tuhan kami berhasil. Bersama Tuhan kami tidak gagal. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa negara kami juga, Presiden kami Joko Widodo dengan wakilnya Pak Mahru Amin, seluruh gubernur, seluruh bupati, kepala daerah tingkat 2, wali kota, muspika, kepala desa, lurah, RW, RT. Tuhan berkati. Di mana kami beribadah, berkati juga. Terima kasih Tuhan. Biarlah aman dan tentram bangsa negara kami dapat melakukan aktivitas bersama Tuhan. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat